Kabupaten Solo. Jumlahnya itu ada 187. Untuk spesifik lagi kami bisa laki-laki dengan perempuan. Nah itu lagi, nanti saya ambil datanya dulu, nanti kalau disiapkan dulu boleh kan? Iya, mungkin nanti juga bisa untuk kami ketahui bagaimana datanya. Oh iya, nanti saya ambil dari profil kan langsung kan? Ini Ibu. Kemudian mengenai minat dan bakat peserta didik. Jadi untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik sendiri itu untuk kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri itu seperti apa? Kalau ekstrakurikuler di SD 19 Kabupaten Sorong itu yang pertama itu pramuka, yang kedua itu pengembangan bakat di bidang olahraga. Kalau untuk pengembangan di bidang olahraga itu apa itu kayak sepak bola? Karena biasanya itu diambil itu ya bola voli juga, lari, renang gitu. Untuk kegiatan atau perwakilan lomba itu biasanya apa saja yang disalurkan ya peserta didik untuk ikut lomba? Biasanya lomba itu kalau dari olahraga kalau dari olahraga itu biasanya sering-sering itu renang. Kalau misalnya di hari-hari olahragaan itu ada juga lari, tenis meja, banyak itu termasuk pilih. Akademik itu lomba IPA matematika. Kalau untuk mengetahui perkembangan minat dan bakat sendiri, apakah diberikan program kepada guru-guru untuk mencatat perkembangan minat dan bakat peserta didik, atau saat awal masuk sekolah itu guru sudah mengobservasi peserta didik untuk minatnya itu di bidang apa gitu? Selama ini saya perhatikan itu dengan berjalannya waktu gitu. Dengan berjalannya waktu ketika di mata pelajaran itu guru bisa melihat ini bisa berkembang di bidang apa, termasuk di kelas juga begitu akademiknya kan. Karena kita itu di SD kan tidak ada tes waktu mau masuk, anak belum bisa baca pun tidak terima. Iya. Kemudian, nah ini terkait dengan penerimaan peserta didik baru. Jadi untuk tidak ada syarat masuk, kan biasanya ada syarat minimal sudah bisa baca, bisa menulis, atau minimal 7 tahun gitu. Kalau umur pasti, tapi kalau untuk bisa membaca atau tidak membaca itu bukan persyaratan. Persyaratan kami yaitu biasanya ditentukan oleh umur yang bisa masuk, yaitu 6 tahun apabila anak itu sudah lulus dari TK. Kalau 7 tahun tidak lulus dari TK juga tidak apa-apa. Bisa juga kalau anak itu dikategorikan misalnya cerdas, itu 5 tahun 7 bulan bisa kami terima. Itu pun harus ada surat keterangan dari TK yang 5 tahun 7 bulan karena kita tidak sembarang menerima itu. Kemudian Ibu, untuk setiap tahun itu jumlah diterimanya peserta didik itu sama atau berbeda-beda? Tergantung dari pendaftar. Sebenarnya kita kan menginginkan atau kita bisa menampung murid yang cukup banyak karena kita ruang kelasnya kan ada beberapa. Tergantung dari pendaftar saja. Kalau dari daya tampung yang disediakan di SD Negeri Impres 16. Berapa banyak daya tampung yang disediakan? Sebenarnya kita itu menginginkan paling tidak 2 rombel. 2 rombel lah. 1 rombel itu kan bisa paling tidak 27 1 rombel. Kalau 2 rombel kan bisa 54. Tapi selama ini kita kan sangat kesulitan untuk mendapat 2 rombel karena sekolah di lingkungan Malawene ini terlalu banyak, apalagi swastanya berdekatan. Jadi orang tua kan punya hak untuk memilih, melihat, menentukan di mana mereka mau masuk. Kita juga nggak bisa memaksa. Sebenarnya kalau aturan dari dinas itu kan ada sudah di kategori wilayah. Namun ada sekolah lain juga wilayah yang harus masuk ke kami mereka juga terima. Jadi kami tidak bisa buat apa-apa. Untuk dari SD sendiri menyiapkan panitia PDT atau seperti apa? Ada, setiap tahun pasti ada
panitia ada melalui rapat guru kan. Berarti panitia itu guru-guru dari. Iya, panitianya dari guru. Kemudian kan untuk memberikan informasi bahwa ada penerimaan peserta didik baru di SD itu sendiri, untuk pengumumannya itu di sosial media atau di Kita biasanya lewat spanduk aja, spanduk lalu kita umumkan ketika pembagian rapor, disampaikan kepada orang tua dan disampaikan kepada anak-anak didik yang mungkin ada adik-adiknya yang mau masuk, kita sampaikan itu, lalu kita pajang spanduk itu, kita ada nomor-nomor yang bisa dihubungi. Kalau untuk cara pendaftarannya sesuai dengan dinas, ada yang online, ada yang offline, Kalau kita ada dua, ada online ada offline juga kan, dua-duanya dipakai. Sejauh ini lebih banyak yang mendaftar melalui online atau offline? Offline. Kemudian berarti tidak ada seleksi sama sekali, baik tes, wawancara atau Tidak, seleksinya cuma seleksi umur aja. kemudian untuk orientasi peserta didik baru itu kegiatannya seperti apa? Untuk peserta didik baru biasanya kita itu perkenalan lingkungan dengan perkenalan dengan guru-guru kan, lingkungan sekolah dengan perkenalan lingkungan. Biasanya orientasinya itu berapa hari? Biasanya 3 hari. Kemudian di sini apakah ada yang dilakukan sendiri guru BK atau Belum, selama ini belum ada. Jadi ditangani oleh wali kelas masing-masing. kemudian apakah ada kayak tes psikolog atau psikolog terkait anak peserta didik? Tidak, karena kita kan sekarang kan tidak boleh memilih-milih siswa, walaupun siswa itu misalnya ada kebutuhan khusus ya tetap kita harus terima. Berarti di sini bisa dikatakan inklusif juga atau seperti apa? Ya itu termasuk itu, karena kita kan harus tetap menerima karena anak kan punya hak yang sama kan. Iya. Untuk kalau dari tahun ini udah ada nanti siswa yang Kebutuhan khusus, kebutuhan khusus ada, tapi kalau yang istilah terlalu mendalam itu tidak, cuma yang masih dikategorikan masih berapa persen gitu, masih 50%, kalau yang untuk sampai 90% belum ada. Kemudian untuk menangani itu sendiri seperti apa? Menanganinya itu guru kelas biasa, jadi mengajar itu tidak membeda-bedakan, jadi mereka tetap mengikuti seperti yang lainnya, tapi selama ini masih bisa ditanggulangi, nggak jadi masalah. Kemudian kalau untuk evaluasi peserta didik sendiri di SD ini menerapkan kegiatan evaluasi atau seperti itu, kelas, Iya, ada ulangan harian, tugas, UTS, terus ulangan umum, ulangan kenaikan kelas. Jadi remedi dan penilaian juga Ada remedi setiap ada mid semester itu pasti ada remedi, ulangan umum juga ada remedi. untuk ulangan harian sendiri. Apakah di SD ini menerapkan untuk ujian sumatif, formatif, terus ada pertanyaan diagnostik kepada Ada, kalau formatif semati pasti ada. kemudian untuk ini terkait peserta didik lagi, terkait mutasi peserta didik, apakah di sini juga banyak peserta didik dari mana ke sini atau dari peserta didik dari SD ini keluar untuk pindah gitu? Sebenarnya kalau untuk peserta didik yang keluar masuk sepertinya kayak seimbang sih. Jadi kalau macam biasanya yang banyak itu kan setiap habis kenaikan kelas, dan kenaikan kelas mereka ada yang pindah. Tapi kalau untuk pindah dari SD yang dekat ini jarang. Kalau dari kami yang keluar tuh biasanya mungkin mengikuti orang tua mau pindah keluar provinsi atau ke kota. Kalau yang masuk juga sama juga. Kebanyakan itu ya seperti itu dari luar daerah tuh masuk ke sini. Kemudian ibu ini tentang terkait proses
pembelajaran peserta didik untuk mengatur posisi duduk atau manajemen kelasnya itu disesuaikan dengan absen atau disesuaikan dengan siapa yang cepat datang duluan atau disesuaikan dengan peserta didik yang yang paham di depan atau seperti apa. Disesuaikan dengan keadaan siswa. Kalau misalnya anak itu misalnya pendengarannya kurang, berarti mereka taruh di depan. Penglihatannya kurang juga taruh di depan. Kemudian kalau untuk biasanya kan ada kegiatan diskusi di kelompok. Nah, untuk memilih kelompok itu kan pemilihan kelompoknya itu seperti apa? Atau setiap kelompok itu ada yang apa ya? Kelompok diskusi. Iya. Oh, kelompok diskusi biasanya itu dipilih dari tempat duduk yang dekat. Kemudian untuk strategi, metode dan media pembelajaran itu bagaimana untuk menerapkan kepada peserta didik untuk mudah lebih disesuaikan dengan keadaan peserta didik sendiri, Bu? Oh, ini berarti masuk di apa cara penyampaiannya kan? Itu kebanyakan itu guru kelas sih harusnya ya. Guru kelas langsung kepala sekolahnya. Tapi nggak apa-apa saya jawab. Ini sekarang kan jarang wawancara, jadi anak itu langsung kerja sih. Berarti ada kurikulumnya? Sekarang kita sudah mulai masuk di kurikulum merdeka. Tapi tetap wawancara tetap ada. Tapi sesudah wawancara ya langsung biasanya anak-anak langsung kerja. Wawancaranya sudah Ibu. Oh iya. Sudah beberapa pertanyaan yang saya jawab Ibu. Terima kasih banyak Ibu sudah membantu kami. Kemudian kami ingin membuka beberapa dokumentasi baik dengan Ibu, dokumentasi beberapa dokumen. Oh iya. Kalau diperbolehkan seperti Boleh. buku ini siswa atau gimana?